Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan teori 3 untuk basis data lanjut dengan judul query lanjut 1. Nama saya Ruben Mamora, NRP 7411030044 dengan pembimbing Rengga Asmara. Mari kita mulai. Pokok bahasan yang akan kita pelajari yaitu subquery dan penggunaannya, subquery dengan banyak kolom, pairwise compression subquery, non-pairwise compression subquery, penggunaan query dalam closure form, ekspresi scalar, korelasi subquery dan penggunaannya, penggunaan query dengan closure loop. Tujuan belajar kita yaitu setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan dapat menulis subquery dengan banyak kolom, dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subquery pada saat didapatkan nilai nol, dapat menulis subquery dalam closure form, dapat menggunakan scalar subquery dalam SQL, dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery yang berkorelasi, dapat menulis subquery yang berkorelasi, melakukan update dan delete baris dengan menggunakan subquery yang berkorelasi, dapat menggunakan operator exist dan not exist, dapat menggunakan closure loop. Tabel yang akan digunakan, tabel departments. Di sini ada tabel departemen dengan kolom departemen ID, departemen name, manager ID, dan location ID. Tabel employees dengan kolom employee ID, first name, last name, departemen ID. Tabel job history dengan kolom employee ID, start date, end date, job ID, departemen ID. Apa itu subquery? Subquery adalah sintaks select yang dilampirkan sebagai closure dalam SQL statement yang lain. Seperti contoh, select kita isi apa, form kita isi apa, where. Tapi kita juga bisa membuat subquery pada sintaks di where, yaitu select, from, and where. Berikut proses penulisan subquery dalam SQL command. Select list, from, kita milih tabel, lalu where, expr operator. Lalu kita subquery lagi, select list, from tabel yang kita pilih. Penggunaan subquery. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui. Berikut ini adalah contoh penggunaan subquery. Di sini contohnya, select, kita menyelect last name from tabel employee, lalu where salary lebih besar dari, kita subquery lagi select dari salary from tabel employee, where employee ID sama dengan 149. Yang mempunyai employee ID 149 yaitu dengan gaji 10.500. Hasilnya maka seperti gambar di sini, yaitu nama-nama yang memiliki gaji di atas 10.500. Subquery banyak kolom. Pada subquery banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai multiple row dan multiple kolom. Berikut contoh perbandingan dengan banyak kolom dan baris. Di sini ada main query, where, manager ID, departemen ID, in. Kita membuat subquery yang menunjuk ke main query yang di atas, sehingga di sini penggunaan subquery menggunakan banyak kolom. Perbandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa perbandingan berpasangan, pairwise comparison subquery. Seperti di contoh, kita menyelect employee ID, manager ID, departemen ID pada tabel employee jika manager ID, departemen ID in. Dengan subquery lagi, select manager ID, departemen ID from tabel employee jika employee ID in atau dalam employee ID 178 dan 174, dan employee ID not in tidak ada di dalam 178 dan 174. Perbandingan tidak berpasangan, non-pairwise comparison subquery. Di
sini kita menyelect employee ID, manager ID, departemen ID dari tabel employees. Jika manager ID in, kita subquery manager ID from tabel employee. Jika employee ID in 174 dan 141, lalu kita N departemen ID in, select departemen ID from tabel employee where employee ID in 174 dan 141 dan employee ID not in 174 dan 141, sehingga perbandingan tidak berpasangan ini merupakan contoh non-previous comparison subquery. Penggunaan subquery dalam closure form. Query bisa digunakan dalam closure form untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Berikut ini contoh penggunaan query dalam closure form. Kita menyelect a.lastname. A adalah inisialisasi dari tabel employee. A.lastname, A.salary, A departemen ID, A salafak. Dari employee ID yang kita inisialisasi A. Lalu kita memakai subquery pada closure form, select departemen ID, AVG salary, yaitu rata-rata dari kolom salary dimasukkan pada kolom salaf from employee group by departemen ID dengan inisial B, di mana A departemen ID sama dengan B departemen ID dan A salary lebih besar dari B hasil rata-rata dari semua salary, sehingga akan mengeluarkan output seperti pada gambar di atas, akan mengeluarkan kolom salary, last name, salary, departemen ID, dan nilai rata-rata dari setiap karyawan yang ada di last name. Query di atas menampilkan nama dan gaji pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Jadi ini adalah nama-nama atau karyawan yang memiliki gaji lebih besar dari rata-rata pada setiap departemen yang dia tempati. Berikut contoh penggunaan scalar subquery dalam ekspresi case. Select employee ID, last name, case ketika departemen ID, lalu kita subquery select departemen ID from departemen where location ID 1800 yang akan menghasilkan 20, then Canada else USA and location from employees. Berikut ini contoh penggunaan scalar subquery dalam ekspresi select employee ID, last name pada tabel employee yang kita inisialisasi E, order by, select departemen ID from departemen ID departments dengan inisial D, di mana E departemen ID sama dengan D departemen ID. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Di sini adalah flowchart dari prosesnya. Kita pertama kali ambil baris outer query, lalu kita jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat, lalu kita gunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat. Lalu kita looping kembali ke dari awal. Berikut adalah penjelasan dari korelasi subquery. Pertama, kita select, memilih kolom-kolom yang kita inginkan from tabel
tabel dengan inisial outer atau yang kita pilih, yang kita inginkan, dimana kolom 1 operator select kolom 1 kolom 2 from tabel 2, dimana XPR 1 sama dengan outer yang inisialisasi dari tabel 1 dot XPR 2. Berikut contoh penerapan korelasi subquery sama dengan gambar di atas. Korelasi subquery digunakan untuk mengupdate baris, disebut juga dengan subquery korelasi update. Berikut cara penulisan korelasi update. Update tabel dan kita aliaskan set kolom sama dengan select expression from tabel 2 alias 2, di mana alias 1 dot kolom sama dengan alias 2 dot kolom. Sehingga seperti contoh, kita memilih update tabel employee dengan inisialisasi alias E, kita ngeset departemen name sama dengan kita milih departemen name dari tabel departemen, kita inisial D, di mana E departemen ED sama dengan D departemen ED yang memiliki departemen yang memiliki ED yang sama, sehingga pada tabel employee akan terupdate seperti sintak di gambar. Sedangkan untuk melakukan delete suatu baris dapat dilakukan dengan format penulisan seperti berikut: delete from tabel 1 alias 1 where kolom operator, lalu kita menyelect expression from tabel 2 alias 2, di mana alias 1 dot kolom sama dengan alias 2 dot kolom. Contoh, kita mendelete dari tabel employee dengan ini alias E, di mana employee ID sama dengan select employee ID from employee history, di mana employee ID sama dengan E dot employee ID. Penggunaan operator axis dan non-axis. Operator axis dan non-axis digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Contoh penggunaan axis. Axis: select employee ID, last name, job ID, departemen ID dari tabel employee dengan inis alias outer, di mana axis select X from employee, di mana manager ID sama dengan outer dot employee ID, sehingga hasil pencariannya di sini akan keluar pada gambar seperti di bawah dengan kolom employee ID, last name, job ID, departemen ID. Ini adalah contoh penggunaan non-axis. Kita memilih kolom departemen ID dan departemen name dari tabel departemen dengan alias D. Non-axis: select X from employee where departemen ID sama dengan D departemen ID. Jadi kita mencari departemen ID yang sama sehingga keluar hasil seperti pada gambar. Penggunaan close await. Dengan menggunakan close await, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam complex query. Berikut contoh penggunaan close await. With departemen cost S, kita menyelect D departemen name, sum E dot salary, S departemen total. Jadi kita total dari gaji semua departemen from tabel employee alias E departemen alias D, di mana E departemen ID sama dengan D departemen ID, group by D departemen name. AVG cost S, select sum departemen total dibagi dengan count bintang garis dibagi dengan semua karyawan, jadi sehingga akan keluar hasil rata-rata dimasukkan pada departemen AVG from departemen cost.
kita menyelek semua dari departemen cost, di mana departemen total lebih besar dari subquery select departemen AVG from AVG cost di order by departemennya. Latihan soal yang akan kita bahas. Buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dari pegawai yang memiliki komisi. Kita di sini menyelek first name, departemen ID dan salary from tabel employee, di mana departemen ID, salary in kita subquery select departemen ID salary from employee, di mana commission PCT is not null, sehingga akan keluar output seperti di atas. First name, departemen ID, salary. Ini adalah tampilan-tampilan atau output yang hanya pegawai yang memiliki komisi. Latihan 2. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Kita menyelek first name, departemen name, salary dari tabel employee departments, di mana employee departemen ID sama dengan departemen D, dan salary NVL commission PCT, 0 in kita subquery lagi select salary NVL commission PCT, 0 from employee, di mana departemen ID in select departemen ID from departemen where lokasi ID sama dengan 1700. Akan keluar output seperti di bawah ini, sehingga maka akan menampilkan first name, departemen name, dan salary. Di sini yang keluar yaitu yang memakai gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki lokasi ID 1700. Latihan soal 3. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja, date, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Coach Har. Kita select first name, date, salary from employee, di mana salary NVL komisi paid, 0 in select salary NVL commission PCT, 0 from employee, di mana last name Coach Har dan last name buka kurung Coach Har, sehingga di sini akan mengeluarkan output Lex, yaitu pegawai Lex adalah pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki gaji dan komisi yang bernama Coach Har. Latihan soal 4. Buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali huruf T. Sini kita menyelek first name employee ID from employee, di mana departemen ID sama dengan kita subquery select departemen ID from departemen where lokasi ID in, kita subquery lagi select location ID from location where city T persen, city yang sama dengan memiliki huruf T di depan, sehingga mengeluarkan output first name dan employee ID yaitu Michael dan Pat. Itu adalah pegawai yang bertempat tinggal
di kota yang nama kotanya dengan diawali huruf T. Soal nomor 5, buat query untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji, nomor departemen, dan rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Urutkan berdasarkan rata-rata gaji. Di sini kita menyelek A adalah alias dari employee, A.first name, A.salary, A departemen ID, B salaf. Lalu from employee A kita subquery select departemen ID AVG salary salaf. From employee group by departemen ID B kita aliaskan B, di mana A departemen ID sama dengan B departemen ID dan A salary lebih besar dari B salaf. First name, maka akan keluar kolom first name, salary, departemen ID, dan salaf. Di sini yang keluar adalah yang tampil adalah urutan gaji yang memiliki gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada departemen tersebut. Latihan soal nomor 6, tampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor. A. Cara pertama menggunakan operator not exist. B. Apakah persoalan dapat dipecahkan dengan menggunakan operator not in? Jika bisa, bagaimana caranya? Dan jika tidak bisa, mengapa? Jawaban dari A, select first name, di mana from employees alias A, where not exist, subquery select first name from employee where, di mana manager ID sama dengan a.manager ID. Rupanya menemukan bahwa yang bernama pegawai Stephen. Lalu yang B, kita menyelect first name from employee ID where first name not in, subquery select first name from employee where manager ID sama dengan a.manager ID dan mengeluarkan output yang sama yaitu Stephen. Latihan soal nomor 7, buat query untuk menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja. Kita select first name from employee A, select departemen ID AVG salary salaf. From employee group by departemen ID alias kita aliaskan B, di mana A departemen ID sama dengan B departemen ID dan A salary lebih kecil dari B salaf, sehingga yang keluar adalah nama-nama yang memiliki seperti di bawah ini, memiliki gaji yang kurang dari rata-rata dari gaji semua pegawai. Nomor 8, buat query untuk menampilkan nama dari pegawai yang memiliki satu atau lebih kolega teman satu departemen, di mana kolega tersebut masuk lebih akhir tapi memiliki gaji lebih tinggi. Kita menyelect E adalah alias employee, first name, M adalah alias dari employee juga. M first name, salary, M salary, her date, M her date, di mana employee A dan employees M. Jika departemen ID sama dengan M departemen ID dan M salary lebih besar dari A salary dan A her date lebih kecil dari M her date, kita order by kan first name, maka keluar Timothy dan Terena. Latihan soal nomor 9, buat query untuk menampilkan nama pegawai dan nama departemen dari semua yang ada. Kita select employee ID, first name, B departemen name, from employee A. Kita subquery select departemen ID, departemen name,
from departments alias B, di mana A departemen ID sama dengan B departemen ID. Output seperti di bawah ini. Latihan soal nomor 10, buat query untuk menampilkan nama departemen dari tiap departemen yang memiliki total gaji di atas 1/8 dari gaji total keseluruhan pada perusahaan. Gunakan closure with untuk menuliskan query tersebut. Beri nama summary with department cost as, lalu kita subquery select the department name, sum a salary as summary from employee A department D, where A department ID sama dengan D department ID. Kita group by the department name. Departemen 2 cost as, select sub summary, kita bagi 8, kita aliaskan departemen total from departemen cost, select semua from departemen cost where summary lebih besar, lalu kita subquery select departemen total from departemen 2 cost, order by departemen name, maka akan keluar departemen name yang yaitu sales dan shipping. Soal nomor 11, buat query untuk menampilkan pegawai yang memiliki gaji yang lebih tinggi dari gaji semua sales managers. Job ID sama dengan semen untuk mendasarkan jumlah gaji dari tinggi ke rendah. Select the employee ID, last name, salary from employees where salary lebih besar dari A. Lalu kita subquery select salary from employee where job ID sama dengan saman and job ID tidak sama dengan saman. Kita order by salary desk ending. Keluar King, Dehan dan Coach Hart. Sekian dari presentasi dari teori 3.